Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Deden Pradeka, dosen pada program studi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru, di mana latar belakang pendidikan saya adalah teknik informatika, dimulai dari bidang pengembangan sistem informasi pada jenjang sarjana, dan dilanjutkan pada jenjang magister dengan fokus keilmuan di bidang Information and Cyber Security. Bidang ini menjadi fondasi saya dalam kegiatan Tridharma, khususnya dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum yang ada di program studi, khususnya di keamanan informasi dan pemrograman. Salah satu mata kuliah inti prodi yang saya ampu adalah dasar pemrograman. Sebuah mata kuliah wajib sebanyak 3 SKS yang diselenggarakan selama 16 pertemuan. Mata kuliah ini memiliki peran sangat penting karena menjadi fondasi dalam membentuk kemampuan berpikir komputasional, khususnya untuk mendukung pengembangan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence maupun aplikasi berbasis keamanan cyber. Mata kuliah dasar pemrograman dirancang untuk memberikan landasan teoritis dan praktis kepada mahasiswa dalam memahami konsep dasar pemrograman dan algoritma. Fokus utama pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan analitis mahasiswa dalam mengidentifikasi, merumuskan, bahkan sampai menyelesaikan permasalahan logis melalui pendekatan algoritmik yang kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, khususnya bahasa C++. Kemudian, materi perkuliahan mencakup pengenalan tipe data dan variabel, ada juga struktur kontrol seperti percabangan atau if-else atau juga switch case yang nantinya akan digunakan, dan juga perulangan atau looping. Kemudian ada juga materi yang kaitannya dengan pembuatan flowchart atau diagram alir dan logika pemrograman. Dan yang terakhir itu ada pemahaman alur program dan penerapannya dalam algoritma dasar. Proses pembelajaran dilakukan secara intensif melalui kombinasi teori dan praktik dengan pendekatan student center learning seperti case method dan project based learning. Mahasiswa didorong untuk aktif baik secara mandiri maupun kolaboratif dalam menganalisis dan mengimplementasikan konsep-konsep yang dipelajari. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dituju salah satunya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan melakukan evaluasi dalam teknik komputer yang berdasar pada konsep, prinsip, desain, serta aplikasi algoritma pemrograman untuk perangkat lunak dan perangkat keras. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CWNK mencakup yang pertama, mahasiswa mampu berpikir logis dan sistematis dalam menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang algoritma sesuai kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman C++. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi algoritma serta logika pemrograman dasar. Dan yang terakhir dari CPNK, mahasiswa mampu menerapkan dasar pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknik komputer, baik dalam konteks akademik maupun industri. Kemudian, metode evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama ada keaktifan dan proyek itu bernilai 35%. Selanjutnya itu ada ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS 15%.
dan ada tugas dan kuis itu sebesar 5%. Untuk referensi mendukung kualitas pembelajaran, materi ajar merujuk pada beberapa sumber terpercaya seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan praktik terbaik di bidang algoritma dan pemrograman, antara lain yang pertama, buku karangan Putra, Pradeka, dan Yuniarti tahun 2022 yang berjudul Belajar Dasar Pemrograman dengan C++. Kemudian juga ada buku karangan Dinata dan Hasdiana yang berjudul Algoritma dan Pemrograman, Konsep Dasar Logika dan Implementasi dengan C++ dan Python. Kemudian yang ketiga juga referensi diambil dari jurnal artikel ya, implementasi algoritma Q untuk menentukan prioritas pelayanan umum di rumah sakit. Kemudian ada juga buku dasar-dasar pemrograman dengan Python dari Yuniarti tahun 2020 serta buku dasar-dasar pemrograman dari Isabel dan M. Hub tahun 2021. Selain kegiatan praktikum dan pengembangan algoritma, proses pembelajaran dalam mata kuliah ini juga didukung oleh penggunaan buku ajar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri yang relevan. Buku ajar yang digunakan telah disusun berdasarkan kebutuhan kurikulum program studi teknik komputer serta disesuaikan dengan tingkat pemahaman mahasiswa pada tahap awal pembelajaran pemrograman. Materi di dalamnya mencakup penjelasan konsep secara sistematis, ilustrasi kode program, serta latihan-latihan terstruktur yang mendukung penguasaan keterampilan teknis secara bertahap. Lebih dari itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian pribadi, khususnya yang berfokus pada penerapan dan evaluasi algoritma dalam berbagai konteks, seperti pemrosesan data, antrian layanan publik, hingga perbandingan kinerja algoritma sorting. Integrasi ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa dengan contoh nyata dari dunia penelitian, sekaligus menanamkan pentingnya pendekatan berbasis riset dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat konseptual dan praktis, tetapi juga berbasis bukti ilmiah dan pengalaman empiris yang relevan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi mata kuliah dasar pemrograman ya. Di pertemuan 4 ini untuk belajar looping ataupun perulangan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar materi di pertemuan 2 dan 3 itu kaitannya dengan tipe data. Kita coba review dulu di dalam kelas ini. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud atau apa saja tipe data yang digunakan dalam algoritma? Ya, baik, silakan, Anas. Izin menjelaskan itu ya Pak. Jadi terdapat 5 tipe data dasar. Yang pertama itu ada integer untuk menampung bilangan bulat, kedua itu ada float untuk menampung bilangan desimal, yang ketiga itu ada char untuk menampung satu karakter, yang keempat itu ada string untuk menampung kumpulan karakter, yang kelima itu terakhir ada boolean untuk menampung kebenaran true atau false. Baik, kasih aplaus untuk Anas. Ya, terima kasih sudah mengingat dan mereview kembali. Setiap materi yang saya ajarkan saling berkaitan, di mana algoritma ini adalah sebuah logik yang memang harus step by step. Looping ini sangat berfungsi sekali ketika kita akan membentuk sebuah algoritma. Ya, looping ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah perulangan. Nah, kemudian dari struktur perulangan tadi, dalam definisinya ya, kita bisa melihat struktur perulangan adalah struktur algoritma yang memungkinkan adanya statement yang dijalankan berkali-kali sampai kondisi pengulangannya terpenuhi. Berarti ada sebuah logika yang berjalan berulang kali, namun ada masa akhirnya ketika perulangan itu terpenuhi.
Nah, terpenuhi di sini berarti akan dikombinasikan dengan sebuah kondisi. Kemudian ya, bagian struktur perulangan itu ada badan perulangannya itu sendiri, kemudian ada kondisi pengulangannya, ada inisialisasi atau titik awal, kemudian yang keempat, yang terakhir ada titik akhir. Kemudian juga di dalam perulangan, kita biasanya mengenalnya 3 yang bisa kita gunakan dalam sebuah algoritma. Pertama, for, kemudian ada while, dan yang ketiga ada do while. Kita coba akan melihat satu persatu perulangan dalam algoritma. Tipe jenisnya. Pertama, di sini ada for. For ini biasanya digunakan untuk pengulangan yang akhir pengulangannya telah dispesifikasikan atau sudah ditentukan. Apa yang ditentukannya? Awal dan akhir, biasanya seperti itu. Kemudian, jumlah pengulangannya juga sudah diketahui. Dan yang terakhir, bisa ascending ataupun descending. Nah, pengulangan-pengulangan ini ya, itu nantinya sangat bermanfaat sekali, baik kalian dalam pengembangan sebuah aplikasi yang berbasis mobile, berbasis website, berbasis Python, bahkan dalam pengembangan aplikasi yang berbasis cyber security. Kemudian dari for ini tadi, kita bisa melihat beberapa contohnya. Contoh yang sudah saya bikin di sini. Dalam for, di baris yang warna hijau, kita bisa melihat for di sini adalah dia memiliki inisialisasi ataupun awalan. Ya, awalan ini artinya dia akan mulai dari indeks berapa. Bisa indeks 0, bisa indeks 1, bisa indeks 2, dan seterusnya. Namun kali ini contohnya saya menggunakan indeks 0. Setelah saya tentukan inisialisasinya, karena tipikal dari for ini ya, memiliki ciri salah satunya dia tahu berapa kondisi perulangannya atau jumlah berapa kali dia harus diulang. Maka di sini saya kasih kondisi. Jika variabel i-nya seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama, ada sebuah variabel yang bisa kita isi ya. Berarti sekarang tipe variabelnya adalah integer. Integer, kemudian saya beri nilai 0, dan kemudian kondisinya di baris kedua ya, setelah titik koma, i lebih kecil sama dengan 5. Saya ambil contoh, saya akan mengulang menggunakan for, di mana saya akan mencetak tulisan pengulangan ke i. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar yang disebut dengan diagram alir ataupun flowchart. Flowchart ini penggambaran dari bagaimana caranya kita membentuk sebuah perulangan yang bertipe for. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya, Pak? Cara membacanya ataupun cara menafsirkannya dalam bahasa manusia, saya kasih contoh. Misalnya contohnya yang di depan ini. Ketika dia diinisialisasikan 0, kemudian dia akan mengecek di kondisi pengulangannya. Apakah i ya lebih kecil sama dengan 5. Dalam kondisi ini i-nya masih 0 dan pengulangannya akan menuliskan pengulangan ke 0. Kemudian setelah dia menuliskan pengulangan ke 0, dia akan kembali lagi ke atas, ke for, untuk menjalankan statement selanjutnya. Maka i ini akan berubah menjadi 1 dan dicek kembali dalam kondisi ini itu 1 lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan menuliskan kembali pengulangan ke 1. Selesai belum? Belum. Maka langkah selanjutnya dia akan coba kembali mengulang. Mengulang ke atas menjadi 2. 2 di sini cek kembali, 2 lebih kecil sama dengan 5, masih terpenuhi lagi, ditulis kembali pengulangan kedua, begitu pula 3, begitu pula 4, dan yang kelima adalah ketika i-nya berubah menjadi 5, apakah ini masih terpenuhi? Masih, karena masih ada sama dengan. Sehingga tulisan pun masih terpenuhi. Pengulangan ke-5. Dan yang terakhir, dia akan mengecek kembali karena di plus 1, maka i bernilai 6. Dicek kembali, 6 lebih kecil sama dengan
5. Apakah terpenuhi? Tidak. Tidak. Maka dari itu for atau loopingnya akan berhenti dan melanjutkan baris coding selanjutnya. Nah, begitu cara kerjanya ketika kita baca menggunakan bahasa manusia. Kira-kira begitu untuk for ataupun looping dengan tipe yang ada inisialisasi dari awal, kondisi pengulangan, dan terminasinya. Baik, kalau tadi saya jelaskan sebuah for ya, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan atau tipe jenis lainnya yaitu while. Nah, while di sini sebagai syaratnya ataupun cirinya, while digunakan untuk melakukan pengulangan selama kondisi pengulangannya bernilai true. Oke ya, selalu benar. Nah, kemudian apabila kondisi pengulangannya sudah bernilai false, maka pengulangan berhenti. Dan yang ketiga, while melakukan pemeriksaan kondisi di awal, ya, di awal pengulangan, ya, karena nanti pasti ada bedanya dengan yang while. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini ketika while tadi diterjemahkan ke dalam pseudocode, ya, dan diterjemahkan ke dalam flowchart. Algoritma ini akan merepresentasikan perulangan juga, tapi fungsionalitasnya berbeda karena kalau for, terutama di for, itu pasti harus dipastikan inisialisasi kondisinya atau akhirnya. Nah, sementara kalau while harusnya bisa tidak ditentukan atau dipastikan. Coba kita lihat dari proses yang pertama. Kalau tadi for kita menulis inisialisasinya i itu ada di dalam, tapi yang ini kita tulis di luar. Yang pertama ya, integer j. Saya menggunakan integer lagi biar dia bisa dihitung increment atau dijumlahkan satu-satu. Sambil contoh, integer j ini sebagai awalannya atau inisialisasi awalnya. Berarti dia akan mulai dari 0. Saya akan tulis kembali di sini ya. Ada while j dengan kondisinya yaitu j lebih kecil sama dengan 5. Maka 5 ini bisa kita sebut sebagai terminasi atau akhiran. Nah, disinilah jumlah perulangan akan bisa kita hitung. Berarti kurang lebih 5. Nah, kemudian kondisinya sama tidak dengan yang sebelumnya. Untuk kasus saat ini, saya gunakan kondisi yang sama. Maka kalau kita baca juga dengan menggunakan bahasa manusia, pun sama. Sehingga J yang bernilai 0 akan dikoreksi terlebih dahulu. Sehingga 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan 5? Ya, kondisinya terpenuhi. Maka dia akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu menulis pengulangan ke J, yaitu 0. Dan baru ditambahkan J sama dengan J-nya 0, karena masih 0 ditambah 1, maka sekarang menjadi 1. Dan 1 itu akan disimpan ke dalam variabel J. Begitu juga selanjutnya, dia akan balik lagi ke atas, ya, balik lagi ke atas, yang dimana baris yang merah ini saya sebut dengan badan pengulangan yang menjadi syarat dari pengulangan tadi. Ketika dia mengecek ke atas, J-nya itu menjadi 1. 1 ini ketika dicek lebih kecil daripada 5 dan kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengulang kembali. Pengulangan ke 1, maka J yang tadinya bernilai 1, J tambah 1 berarti sekarang menjadi 2, akan disimpan kembali. Kemudian diulang kembali ke atas, J berarti sekarang menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 5, masih terpenuhi kondisinya, ditulis kembali, dan seterusnya. Sampai dia akan berhenti ketika J-nya bernilai 6. Kenapa? Karena ketika dicek, 6 lebih kecil sama dengan 5, apakah terpenuhi? Tidak. Maka perulangan dianggap selesai. Perulangan dianggap selesai berarti dia akan langsung
masuk ke baris selanjutnya, tidak masuk ke baris di dalam badan pengulangan. Nah, itu langkah atau perulangan ataupun langkah-langkah yang sama sebetulnya ya, yang dilakukan oleh algoritma while ataupun for dengan tujuan yang sama sebetulnya, tapi caranya yang berbeda. Selanjutnya, itu ada do while. Nah, do while ini bedanya dengan while. Kalau while itu digunakan untuk melakukan pengulangan selama kondisi pengulangannya bernilai true. Kemudian apabila kondisi pengulangan sudah bernilai false, pengulangan berhenti. Mirip juga dengan yang while. Namun while atau while melakukan pemeriksaan kondisi di akhir pengulangan. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi di awal, sekarang di akhir. Coba kita lihat contohnya. Nah, contohnya, di sini saya akan menuliskan hal yang kembali atau hal yang sama kembali di dalam contoh. Kita coba pengulangan 5, di mana ini nanti bisa kita lihat cirinya yang pertama ada inisialisasi ya. Inisial itu atau awalan yang tulisannya warna hijau. Yang nantinya tulisan warna hijau ini akan mencirikan bahwa integer K itu bernilai 0 dan kemudian dia ada terminasi yang saya tulis sama juga bernilai 5 dan ada juga yang disebut dengan badan pengulangan. Maka kalau kita terjemahkan kembali dalam bahasa manusia, do ini dia akan menulis terlebih dahulu pengulangan ke 0. Selanjutnya 0 akan disimpan dan dijumlahkan sehingga menjadi nilai 1 dan baru dicek apakah 1 ini lebih kecil sama dengan 5. Pengulangan ke 1 K sama dengan K plus 1 dan akan disimpan karena tadi K-nya 1 maka sekarang menjadi 2 sehingga K-nya ini akan dicek kembali 2 lebih kecil sama dengan 5. Betul? Betul, maka akan dilakukan pengulangan kembali sampai dengan K bernilai 6. Nah, ketika K-nya bernilai 6, maka proses untuk while kondisi yang di bawah selesai. Karena memang K yang bernilai 6 tidak lebih besar atau lebih kecil sama dengan 5. Atau kondisi tersebut adalah false. Maka ketika dia sudah false, kondisi selesai dan looping pun selesai. Nah, itulah 3 jenis perulangan yang wajib Anda ketahui atau teman-teman ketahui dan nantinya bisa diimplementasikan ke dalam berbagai logika mulai dari dasar, middle, bahkan sampai yang levelnya high atau yang tinggi. Karena ini menjadi bagian terpenting dalam pemrosesan coding. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti ada beberapa review yang harus hari ini kita lakukan. Seperti kita akan coba kelompok dalam pengerjaan tugas ya, yang nantinya kelompok tersebut harus mendiskusikan tugas yang saya berikan dan nantinya akan dikerjakan. Dan satu orang nanti akan saya minta atau satu perwakilan dari kelompok akan saya minta untuk menampilkan hasil code-nya atau hasil dari output-nya dalam kasus perulangan. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, ada yang ingin bertanya? Baik, Laras, silakan. Izin bertanya Pak, untuk dari materi yang Bapak sampaikan tadi, jadi untuk perbedaan for dan while itu sendiri apa saja Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat tajam ya. Jadi apa nih bedanya dari for dan while? Nah, sebetulnya for dan while ini kan sama-sama mengulang, fungsinya sama. Namun, di dalam for, itu statementnya sudah ditetapkan. Maka, ada satu statement yang tidak ditulis, dia tidak bisa dijalankan. Misal, tadi ada inisialisasi, ada kondisi, dan ada terminasi. Ketika itu hilang, itu tidak bisa dijalankan. Nah, tapi kalau while itu bisa tidak ada salah satu komponen yang tadi. Sehingga
Kalau while tidak kita masukkan sesuatu hal yang menjadi batasannya, dia akan looping atau mengulang terus-menerus. Nah, itulah perbedaan dasarnya ketika kita menggunakan for dan while. Begitu. Terima kasih Pak. Baik. Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah sudah paham semua. Maka kita akan coba ke proses pembelajaran selanjutnya. Ya, baik. Kasih plus untuk kelompoknya Salam. Sudah berhasil menuliskan coding for, di mana coding for ini dikombinasikan dengan menggunakan if. Baik, Salam bisa menjelaskan sedikit proses yang sudah dilakukan untuk codingnya. Di sini di codingan yang kami buat, kami menyertakan 2 buah looping begitu. Yang pertama loopingnya adalah untuk menyatakan perulangan secara keseluruhan begitu. Jadi kita lakukan looping dari 0 sampai dengan batasnya 5, tapi pada outputnya karena hanya terbatas pada 5 akan berhenti pada 4 begitu. Jadi untuk outputnya sendiri kita tambahkan dengan 1 gitu. Jadi untuk perulangan ke 0 dia akan tampil sebagai 1, kemudian perulangan yang kedua yang harusnya tampil sebagai 1 maka akan tampil sebagai 2 begitu. Kemudian setelah itu ada kondisi juga sebelum perulangan kedua, di mana kondisinya akan melihat ketika indeks perulangannya itu berada di indeks ke-1 atau perulangan kedua, maka akan menampilkan output tambahan begitu. Karena kita lihat di contoh tampilannya tadi itu dia menampilkan daspro 1A 3 kali untuk perulangan kedua, padahal yang lain itu kan perulangan pertama 1 kali, perulangan ketiga 3 kali begitu. Khusus untuk perulangan kedua dia tampilnya 3 kali begitu. Kemudian setelah itu kita juga punya looping kedua. Looping kedua itu fungsinya untuk menampilkan teks daspro 1A sebanyak indeks loopingan yang utamanya begitu. Baik, terima kasih untuk Salam. Boleh kembali ke tempat. Kasih plus. Itulah pembelajaran kita di hari ini kaitannya dengan looping ataupun perulangan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pematerian di pertemuan 4 kaitannya dengan perulangan, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat, sehingga minggu depan kita coba lanjut ke pematerian selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penutup yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah dasar pemrograman, sebuah mata kuliah fundamental yang tidak hanya menjadi fondasi bagi penguasaan teknis dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi juga membentuk cara berpikir komputasional mahasiswa dalam menghadapi tantangan di era digital. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik, kolaboratif, dan integrasi hasil penelitian, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan kebutuhan industri. Harapannya, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara kreatif dan kritis dalam konteks nyata, baik di dunia akademik maupun profesional. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya untuk menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi saya di bidang pengajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.